Selama kami merasakan itu ya di patennya ini, Pak. Di patinnya ya? Karena memang kita dituntut untuk memproduksi bibit yang bagus. Tentu intensitas pemeliharaannya itu harus benar-benar intens. Bagaimana nanti bibit ini bisa mencapai bibit yang masuk kategori bagus, grade A, grade B, itu tentu butuh ketelatenan yang lebih lah. Ya, hai teman-teman. Hari ini kita mau ngeliput kegiatan pembibitan ikan patin yang ada di seputaran Metro. Kita langsung ketemu dengan pimpinan salah satu kelompok pembibitan patin. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Iya, Mas, boleh dikenalin ke teman-teman sukses beternak. Nama Mas Eko lengkapnya siapa? Ya, untuk saya pribadi, nama saya Waras Eko Saputro. Saya domisili di Sumbersari, Kecamatan Metro Selatan. Ya. Ini berketempatan di lingkungan 1, Pak. Di lingkungan 1? Iya, di lingkungan 1. Jadi ini berada di desa Sumbersari, Metro, Bantul. Iya, Sumbersari Bantul. Iya. Mas Eko, sejak kapan Mas Eko budidaya pembibitan ikan patin ini? Kalau saya untuk fokusnya budidaya sendiri, itu pada tahun 2011-12, Pak. Berarti sudah lama ya? Iya, lumayan lah, lumayan. Awalnya dulu kerja apa, Mas Eko? Awalnya dulu saya bengkel, Pak. Bengkel ya. Kenapa terus memutuskan ke pembibitan ikan patin? Ya, kalau saya nilai secara ini, kalau untuk bengkel tuh kita masih menanggung beban walaupun toh kerjaan itu sudah selesai. Artinya motornya nanti gimana, rusak enggaknya, masih secara nggak langsung garansi, Pak. Bengkel motor, Bengkel bukan motor, mobil. iya. Bengkel motor khususnya. Apalagi kalau di kampung biasanya garansinya seumur hidup kali ya? Iya, kalau di kampung itu, waduh, kadang-kadang ini masih kurang, padahal saya rasa sudah cukup. Jadi itu garansinya seumur mintanya hidup. seperti yang baru, Oh, itu gitu. repotnya ya untuk masyarakat. Itu Padahal mintanya diakalin gitu. iya, kadang dengan biaya tinggi juga ngeluh, kalau biaya rendah kualitasnya mungkin seperti itu. Ya. Berarti Mas Eko tahu tentang ilmu pembibitan ini memang sudah belajar dari sebelumnya atau memang otodidak, Mas? Untuk tambahan otodidak ya. Untuk pembelajaran untuk lingkungan kami itu ada salah satu pembudidaya ya bisa dikatakan ya maju lah katakanlah. Mungkin dari situ agak ada pemikiran, condong pikiran ke situ. Nah, akhirnya lambat laun, nah itu belajar, Pak. Belajar. Ingin tahu dikit demi sedikit. Itu berawal saya kedekatan dengan pemijah patin khususnya itu di tahun 2009-2010. Kemudian di tahun 2011-12 saya memulai, Pak. Nah, berjalannya waktu, nah pada saat itu saya domisili di Margodadi. Itu tetap di Kecamatan Metro Selatan, cuman lain desa, Pak, tetangga desa. Nah, dari situ saya masih jadi satu dengan orang tua. Nah, untuk kolamnya masih jadi satu juga dengan rumah orang tua. Kemudian ya dari situ saya merasakan ada lebihnya lah dari itu dibandingkan dengan saya sendiri sebelumnya kerja bengkel. Nah, lebih aman dan nyaman seperti itu, dan utama ya menguntungkan. Nah, saya beralih lah ke situ, ke budidaya. Nah, berjalannya waktu di tahun 2015, 2019. Nah, 2019 saya hijrah, Pak. Hijrah itu ke Bantul. Nah, khususnya di Sumbersari di lingkungan 1. Nah, di sini juga termasuk sanak famili banyak. Dari situlah saya rangkul untuk pemuda-pemuda setempat. Saya ajaklah untuk berbudidaya seperti itu. Saya ajarin. Kemudian ada yang punya minat dan berjalan. Nah, bertambahnya peminat jadi berapa orang. Nah, saya bikinlah kelompok. Oh, seperti itu. Mas, rentang perjalanan dari awal sampean megang ikan kan 2009-2010. Iya, itu mulai mengenal lah. Kira-kira hal yang terberat yang pernah sampean alami apa sih kira-kira? Ya, terberat pada saat itu karena kita pengennya berhasil. Nah, dari situ kita ikut panduan senior kita, Pak. Ya. Harus pemberian pakannya secara kontinu per 3 jam sekali. Jadi textbook lah ya. Iya, teks on time terus pokoknya. Nah, beratnya seperti itu. Pada saat itu cuman berjalannya waktu bisa kita siasatin.
sampai ya baru-baru inilah ada tambahan pakan itu dari alami, dari kutu air. Nah itu memperingan kita lah, nggak begadang lah artinya. Prestasi apa yang sudah Mas Eko capai sejauh ini? Alhamdulillah Pak. Jadi sejauh ini ya mungkin berawal dari benar-benar nol. Nah berjalannya waktu sampai saya hijrah ke Sumbersari ini dan bina dalam satu kelompok. Ya mungkin dari situ utamanya saya pokoknya. Nah itu berkembang Pak. Jadi ya kita bisa sub ke Sumatera Selatan, ke Jambi. Bahkan dari Jambi itu langsung ke Medan Pak itu Pak. Oh jadi bibit ini sampai ke Jambi sampai ke Medan? Jambi, Pekanbaru, Medan Pak. Jadi itu apa ya, kebanggaan bagi Mas Eko lah ya. Alhamdulillah sampai dari situ ya suatu kebanggaan tersendiri lah. Ya. Di luar untung lah, artinya kita bangga dengan apa ya, perjalanan ini kita sampai seperti ini, kita sampai dikenal. Bahkan akhir-akhir ini saya di Oku Timur ya, itu di koperasi Mina Mitra Mandiri itu Pak. Itu kan ada koperasi pembuatan. Daerah mana itu? Di Blitar Pak. Oh di Blitar. Di Blitar ya. Nah itu di situ kenapa tuh? Di situ saya itu ditawarin untuk mensuplai Pak. Cuman permintaan dia itu untuk varietas khusus. Oh, apa varietasnya Mas? Itu varietas khusus itu Pustina Pak. Untuk varietas baru ini. Ya generasi baru, generasi kelima itu Pak. Nah itu untuk ini permintaannya itu dikasih kuota untuk 1,5 juta itu di tahapan pertama. Itu juga kontinu sih untuk per 1 bulannya. Jadi nanti kedepannya kalau emang bibit dari kami ini ibaratnya sesuai dengan yang mereka inginkan, mungkin pertumbuhannya, kualitasnya seperti apa, tahan terhadap cuaca ekstrim ataupun guncangan-guncangan itu, nah itu mungkin nanti bisa diberikan lebih. Iya. Pengutaraan dari beliau. Mas Eko, di daerah Sumbersari ini kalau teman-teman yang belum tahu ya, ini di sebelah mananya metro sih? Ini di metro Selatan ini Pak. Oh daerah Metro Selatan. Metro Selatan ya. Jadi itu teman-teman ya, ini daerah Metro Selatan. Ngomong-ngomong, wilayah Sumbersari ini memang banyak pembudidaya atau gimana? Atau hanya kelompoknya Mas Eko aja? Ya sejauh ini karena mungkin saya hijrah dari Margorejo ke Sumbersari ya mungkin berawal dari kita Pak. Oh gitu. Dulunya ada, cuman bukan bibit Pak. Konsumsi. Oh, pembesaran. Ya. Nah sekarang Mas Eko juga punya kelompok atau punya apa namanya grup gitu ya? Iya betul. Berapa orang sih Mas anggotanya Mas Eko? Untuk anggota kelompok kami ini ada 13 Pak. Ada 13 orang pembudidaya. Yang 4 itu untuk konsumsi, pembesaran, yang 9 itu pembibitan. Oh, jadi nggak semua di pembibitan semua ya? Ya, nah dari situ kita uji juga Pak untuk kualitas bibit sampai di mana untuk tumbuh kembangnya Pak di lapangan. Yang di pembesaran tadi? Yang di pembesaran ya. Jadi ibaratnya tes pamnya lah ya, sebelum tes pamnya ada sebelum kita kirim, sebelum kita tes dulu di situ gimana perkembangannya, gimana kualitasnya, tahan nggak terhadap cuaca ekstrim seperti itu Pak. Pernah nggak bibit kita dibawa ke Jawa sana Mas? Ke mana? Ke Jawa Barat. Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Itu sudah di Pustina ini atau masih patin strain yang tren yang lama Pak? Yang baru ini belum. Oh yang baru belum? Belum ya, itu yang lama. Kemungkinan ya kedepannya mungkin akan yang tren yang baru. Yang Pustina gitu. Yang Gen 5 itu generasi kelima. Saat ini Mas Eko punya berapa strain patin Mas? 2 tren Pak. 2 strain ya? Iya. Pustina sama Jambal. Sama Jambal. Jambal ya. Oke. Mas, kenapa sih pelanggan Mas Eko yang di mana tadi? Di Blitar. Di Blitar tadi kok milih Pustina? Itu karena Pustina itu apa ya, menurut pengalaman yang udah ini, itu pertumbuhannya cepat Pak itu Pak. Oh, secara pertumbuhan cepat. Secara pertumbuhannya cepat dan itu juga apa ya, nggak rentang dengan penyakit. Iya. Apalagi yang sudah generasi kelima tadi ya, kayak mobil aja ya, handphone ya ada generasi 1, generasi 2 ini. Iya. Tingkatannya 10% untuk pertumbuhan Pak itu Pak. Dari generasi 1, 2, 3 itu tingkatannya 10%. Oh, 10%. jadi kenaikannya 10%. Bedanya gitu ya. Luar biasa. Itu dari sisi survival rate-nya atau angka kehidupannya gimana? Lebih bagus juga atau lebih gimana? bagus? Lebih bagus. Ya. Makanya sekarang itu dari BBAT Jambi itu emang digembor-gemborkan Pustina itu Pak.
Oh, Pustina itu secara produknya BBAT Jambi. ya secara apa ya, secara nasional udahan itu. Mas Eko, terus syarat apa lagi yang mereka tetapkan untuk bekerja sama dengan Mas Eko sebagai penyuplai bibit selain mesti bibit Pustina misalnya? Tuntutan yang kita harus cukupi itu untuk kualitas Pak. Kualitas misalkan kita ambil grade A sama B. Oh gitu. Jadi untuk grade C-nya kita upgrade Pak. Oh, itu di mana? Dibuang atau diapain Mas Eko? Itu untuk grade C-nya itu khususnya C itu kita buang itu Pak. Oh. Cuman untuk pembuangannya kita nggak di akhir Pak. Kalau di akhir cost-nya tinggi Pak. Kita untuk ininya kerugian banyak Pak. Jadi di usia dini di 2 sampai 3 minggu kita ada sortir Pak dari situ Pak. Nah dari situ akan kelihatan grade A, B ataupun C. Nah dari situ kita tindakan Pak. Untuk pakan lele atau pakan apa itu? Ya. Apa untuk di apa peyek? Peyek jadilah Pak itu Pak. Cuman kayaknya nggak tega kalau peliharaan sendiri kalau kita ini Pak. Biasanya kita buang aja kita di alam, sungai ataupun aliran-aliran ini. Sejauh ini kendala terberat apa sih yang sudah pernah Mas Eko lalui? Ya terutama kalau ini alam Pak, kayak intensitas hujan tinggi seperti itu, guncangan-guncangan alam. Kadang pas panas, tahu-tahu hujan. Nah seperti itu Pak. Itu Kayak kemarin bener itu. 2 hari nggak ada panas, pengaruh nggak? Pengaruh Pak. Pengaruh. Di 0 minggu, di usia 3 minggu, 2 minggu ngaruh terhadap ikan itu. Dia kuat itu di minggu keberapa kira-kira Mas Eko? Kalau kuat itu di minggu keempat Pak. 1 bulan ke atas tuh mudah-mudahan itu dia mampu ngadepin cuaca-cuaca ekstrim. Nah terus yang untuk dijual ke pelanggan biasanya di ukuran berapa sih? Kalau untuk komersil di pelanggan itu 1,4 sampai 1,5 Pak. Dicapai di umur berapa kalau Pustina yang generasi ke-5 itu? 5 minggu. 5 minggu ya? Iya. 1,4 itu kecapai di 4 minggu, 1,5 5 minggu. Oh, kalau yang jambal tadi lebih lambat dari Pustina? Ya lambat, agak sedikit lambat. Agak sedikit lambat. Nggak jauh beda, cuman tetap ada bedanya. Dari sisi konsumsi pakannya gimana Mas Eko? Lebih irit, artinya Lebih apa? irit, Untuk pertumbuhannya kan cepat tuh Pak. Jadi untuk jadi ketemunya lebih irit kosnya lebih pakannya. rendah ya. Itu makanya mereka minta Pustina itu ya. Karena mungkin dari awal dari pembibitan mungkin waktunya pendek, nanti pemanenan juga pendek. Dari situlah kosnya nggak nambah, nggak lebih, nggak banyak lah Pak. Sedikit berkurang lah, hemat. Berarti kalau untuk berkelompok, Mas Eko sudah berapa lama sih setelah memutuskan untuk pindah dari bengkel ke pembibitan ya? Apa langsung bentuk kelompok waktu itu? Belum Pak, belum. Jadi pada saat itu dari bengkel beralih ke pembibitan, itu belum bentuk kelompok. Oh masih sendiri? Masih sendiri. Solo karir lah ya? Solo karir. Dompleng sana, dompleng sini. Nah, terus di tahun keberapa? Setelah saya pindah desa, pindah tempat di tahun 2019 ya di Sumbersari Bantul inilah saya ketemu. Nah domisili di sini, saya bina, mungkin di sini masih sana famili banyak ya. Termasuk katakanlah keluarga besar lah di sini. Ya, saya bina lah situ teman-teman yang mau ikut budidaya, ayo kita bareng-bareng kita belajar. Nah dari situlah ada yang punya minat, banyak yang minat, kita bentuk kelompok. Di tahun itu juga, di tahun 2019 itu juga. Oh di tahun 2019. Iya. Berarti kan sudah kurang lebih ya, berjalan 6 tahun lah ya. 6 tahun jalan. Selama bentuk kelompok ini apakah hanya patin atau ada komoditi yang lain juga Mas? Oh ada. Ada ya? Ada Pak. Apa aja Mas? Itu kita ada lele. Itu lele itu kita sebut varietas Sangkuriang. Oh lele Sangkuriang. Ada juga jelabat. Oh ada jelabat tadi. Ya, jelabat ada. Cuman jelabat karena belum memasyarakat, jadi masih awam untuk masyarakat. Sebenarnya itu ikan-ikan sultan itu Pak. Ya. Itu saya lihat-lihat browsing di YouTube tuh emang harganya mahal emang. Tapi kalau ada permintaan kan Mas Eko sanggup kan? Ya mudah-mudahan diusahakan Pak. Iya. Sanggup lah itu. Mas Eko, ya. Tentunya dalam berkelompok kan sampean tidak sendiri. Iya betul Pak. Sampean perannya sebagai apa di kelompok? Saya perannya di dalam kelompok itu sebagai ketua Pak. Sebagai ketua. Kebetulan kan yang membawa ibaratnya teman-teman itu kan saya. Nah kesepakatan teman-teman tuh ya saya jadikan yang ketua ya seperti itu. Berarti sampean nggak ngurusin produksi lagi ya? Ya. Ngurusin ketua kan banyak nih. Iya, tapi tetap produksi Pak. Tetap produksi. Tetap produksi.
Karena alhamdulillah sampai saat ini permintaannya cukup, Pak. Cukup banyak lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk bagian produksi tetap Mas Eko juga atau ada orang lain yang membidangi itu? Harus tetap ada orang lain, Pak. Oh. Saya dibantu. Ini teman saya. dibantu? Iya. Ini Mama ini termasuk yang bantu saya untuk produksi. Oh gitu. Oh, iya. Pak Boleh tahu siapa namanya Mas? Rido, Pak. Mas Rido ya. Oh ini yang Ya, ini salah satu bagian produksi ya, Ya. dengan Mas Rido ini. tantangan apa yang sampean hadapi untuk produksi yang sekian banyak ini? Ya, yang utamanya kita tantangan itu terhadap penyakit mungkin, Pak ya. Ya. Penyakit yang dipengaruhi oleh alam, cuaca itu kan kadang panas, kadang dingin, hujan gitu. Itu biasanya rentang di pertumbuhan ikannya itu. Cuman kita ya karena pernah mengalami, artinya pernah melewati hal itu, mungkin kalau pertama dulu iya banyak yang mati, cuman akhir-akhir ini alhamdulillah lah sudah bisa sedikit antisipasi. Mas Rido sebagai kepala produksi lah ya, Mas Rido ya. Iya. Kepala produksi. Ini kan ada 3 varian ikan ya, ada patin, ada lele, ada Jelabat. jelabat. Ini yang paling rumit yang mana nih dari ketiga varian ikan ini? Selama kami merasakan itu ya di patennya ini, Pak. Di patinnya ya. Karena memang kita dituntut untuk memproduksi bibit yang bagus. Tentu intensitas pemeliharaannya itu harus benar-benar intens. Bagaimana nanti bibit ini bisa mencapai bibit yang masuk kategori bagus, grade A, grade B, itu tentu butuh ketelatenan yang lebih lah. Jadi selain tantangan terberatnya di alam, berarti kan ini ada misi besar yang memang akan dibangun. Benar-benar. Nah, tentunya kalau misalkan Mas Rido tantangan alamnya berat, berarti ini sebenarnya kode untuk Bapak Ibu di Dinas Perikanan atau KKP ya, bahwa ya di pembibitan ini mesti dibantu untuk indoor mungkin ya Mas ya. Ya, Itu gimana Mas? kita begini, Pak. Teman-teman itu dari 9 orang yang khusus memproduksi, itu ada 1 orang yang indoor. Oh sudah ada yang indoor. Ada yang indoor. Dibantu atau swadaya? Swadaya. Swadaya, Ya. oke. Memang dia dulunya belum indoor. Cuman cobalah ini indoor gimana gitu. Memang beda, Pak, sama Beda, teman-teman yang pertumbuhan lain. bagus. Beda. Jadi Mas Rido kepengen nih dibantu sama Bapak Ibu yang ada di Dinas KKP ini. Ya, pengen lah. Pengen ya? Bilang di sini Iya. nanti saya muat nih. Gitu. Bapak Ibu yang mempunyai kebijakan pemerintah, bantulah kami Nah, supaya terwujud produktivitas ya, lebih tinggi atau apa. terwujud kolam yang indoor sehingga produktivitas lebih bagus, lebih tinggi, tidak rentang terhadap cuaca. Ya, seperti itu. Ya, Mas, strategi apa sih yang efektif untuk menjaga kualitas benih ini, Mas? Strateginya begini, Pak ya. Sebenarnya itu yang sudah menjadi kata-kata dari teman-teman itu, nggak ada orang yang pintar melihara ikan sebenarnya, Pak. Nggak ada orang yang pinter ya? Nggak ada Jadi orang yang pinter. Semua proses pembelajaran ya? Semua proses pembelajaran. Oke. Ada yang memang sudah mulai dari tahun yang ya lebih lama dari kami lah, teman-teman di lain desa itu. Ya kadang jatuh bangun juga sampai hari ini. Kadang ada yang baru mulai kok berhasil aja. Cuman kadang di lain waktu juga jatuh juga pernah. Memang ya mungkin ya termasuk rezeki juga sih mungkin ya, Pak. Mas, apa yang membedakan benih patin hasil kelompok Mas Rido dan Mas Eko dengan tempat lain? Ini yang saya dengar dari orang-orang yang pernah ngambil di sini ya, artinya pembeli. Ya, Pembeli. Konsumen Itu mereka itu kalau datang itu perasaannya senang. Karena apa? Karena kita itu guyub rukun, Pak. Kita itu ada 13 orang kelompok ini. Siapa yang panen nih misalkan? Siapa yang panen? Ada berapa orang anggotanya yang panen? Misalkan ada 5 orang. Itu semua datang bantuin apa kerjasamanya lah. Iya, kerjasama gotong royong. Makanya kadang-kadang si konsumen itu bakul, sopirnya itu duduk aja ngopi selesai, Pak. Tapi untuk hitungan ataupun jumlah itu nggak meleset atau gimana? Sejauh ini nggak meleset. Itulah kenapa teman-teman mesti beli bibit patin di sini. Itulah jaminan dari beliau-beliau ini. Gitu. Selain itu, keuntungan apa lagi kira-kira bagi teman-teman untuk beli bibit patin di sini, Mas? Pertama itu, Pak. Yang pertama tadi guyub rukun kita. Ya. Yang kedua, titiknya itu nggak jauh-jauh. Jadi misalkan mobil bawa drum gitu. Bawa drum, paling pindah cuma berapa meter. Misalkan nyari 500.000 misalkan. Ya. Tempat si A 200.000, nanti pindah geser lagi paling 100 meter. Nggak nyampe berapa jam selesai. Apalagi Mas kira-kira keunggulannya
teman-teman harus beli di sini. Ya yang pertama itu tadi, yang kedua titiknya nggak jauh, yang ketiga kita tetap komunikasi Pak. Komunikasi itu artinya dengan pembeli itu tingkat kita keselamatan ikan. Tingkat keselamatan ikan kita masih komunikasi. Terus nanti di pembesaran bagaimana kita masih sering kontekan. Jadi ibarat di mobil itu ada after sale service-nya lah ya. Ya. Oh seperti itu. Itu rata-rata memang di pembudidaya nggak ada seperti itu ya. Komunikasi dengan si pembibitan biasanya seperti itu. Enggak. Secara umum untuk budidaya jarang yang seperti ini. Jarang seperti itu. Jarang yang melakukan seperti ini. Bahkan sejauh ini apabila mana itu tidak kesalahan kamu ataupun dalam perhitungan itu kurang, kami masih bertanggung jawab Pak. Asalkan satu sama-sama bisa dipercaya Pak. Ya. Artinya kurang berapa, oke katakanlah kurang, kita ganti Pak, kita tambahin. Atau dipotong harga. Atau dipotong harga. Jauh ya. Iya, seperti itu. Ataupun nanti di kemudian hari dalam pengambilan kita tambahin lagi, kita tukar. Ya. Seperti itu. Jadi selain ada jaminan mutu tadi, Mutu ya, jaminan jumlah. Ya kan, terus ngambilnya juga nggak jauh-jauh. Nggak Jauh. Kita per 1000-nya itu 50 Pak tambahannya. Oh, lawannya Lawannya itu 50. Luar biasa itu Mas. Kita bicara dampak lingkungan ya. Benar. Dampak lingkungan. Sejauh ini penghasilan dari usaha pembibitan patin ini dampak ke lingkungan seperti apa sih? Gini. Apakah bisa kebeli motor, mobil, atau kebeli tanah Mas Eko atau Mas Rido? Gimana? Ya yang pertama, Lebih bagus atau gimana? yang pertama kita berusaha agar budidaya ini selain beruntung bagi si pembudidaya tersendiri, kita coba untuk berbagi, artinya bermanfaat dengan sosial lingkungan lah Pak. Kami setiap kali panen itu menyisikan kas. Ada kas. Oh ada kasnya. Ada kas sendiri itu untuk kepentingan lingkungan ataupun kepentingan sosial. Jadi Itu lingkungan ada. juga ikut Merasakan secara nggak langsung. merasakan ya. Karena kalau kata mbah saya dulu itu pagar terbaik itu adalah lingkungan. Oh gitu. Jadi- itu moto yang bagus. Jadi di teman-teman orang-orang yang di seputaran lingkungan itu ya merasakan, artinya ikut menjaga itu meskipun dia tidak memelihara, tapi karena kita juga baik dengan mereka ya insya Allah mereka juga ikut menjaga sebagai pagar lah. Karena tidak jarang juga kita itu kalau sisa-sisa ikan atau mungkin mereka punya kubangan-kubangan yang tidak terisi, agar tidak terisi jentik nyamuk itu kita kasih, ya, kasih aja gitu. Mas Rido. Ya. Mas Rido sekarang sudah berkeluarga apa belum? Belum. Belum ya. Belum. Kalau boleh tahu teman-teman susah beternak ini Mas Rido sekarang di umur berapa sih? 30 Pak. 30 ya. Iya. Yang kepingin saya tanyakan, apa pesan dan motivasi dari Mas Rido untuk teman-teman semua? Oke. Lah, jangan terlalu mengharap mencari pekerjaan, Oh gitu. tapi ciptakan pekerjaan. Saya dulu juga pekerja Pak. Oh gitu. Saya hanya juga bekerja sana sini. Cuma saya merasakan kalau jadi pekerja itu ya selamanya bekerja. Saya ingin artinya berkarya, dan kebetulan di sini ada Mas Eko sebagai ketuanya, juga sebagai pembimbing kami dengan teman-teman ya alhamdulillah ada berkahnya. Diciptakan pekerjaan, jangan takut untuk berusaha, bil khusus di bidang perikanan. Luar biasa. Ke Mas Eko sebentar ya. Mas, satu hal Mas Eko. Kalau misalkan Mas Eko diminta merangkum kata kunci kesuksesan dalam satu kalimat, Iya. kira-kira kata-kata apa yang Mas Eko bisa berikan ke teman-teman sukses beternak ini? Jangan pernah menyerah lah kalau dalam segi berusaha. Ya, seperti itulah kata-katanya yang bisa saya sampaikan. Dalami dan selami apa permasalahan dalam kegagalan. Semangat terus. Semangat. Iya. Jadi itu teman-teman semua ya, sekelumit cerita tentang budidaya pembibitan ikan patin dan ikan lele dan ikan jelabat ya yang bisa kita persembahkan ke teman-teman semua. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata atau kurang informasi atau apa, boleh nanti kalau misalkan mau order ataupun mau sekedar diskusi dengan pembibitan ikan patin, nanti nomor Mas Eko dan nomor Mas Rido saya cantumkan di deskripsi. Siap, Pak. Gitu. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.